Terkait pengungkapan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, kita akan membahasnya dengan Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak. Pak Reonald, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Yohana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, polisi telah menetapkan 16 tersangka ini dengan 4 kelompok klaster. Masih ada tersangka EG yang belum tertangkap. Apa masih ada tersangka lain lagi Pak yang belum tertangkap selain itu semua? Ya, sesuai dengan penjelasan dari Bapak Direktorat Kriminal Umum tadi bahwa ini masih terus berlanjut karena masih ada beberapa kemungkinan tersangka-tersangka lainnya yang masih didalami. Ya, masih didalami terutama aliran-aliran rekening-rekening yang tadi yang akan dipindahkan oleh korban oleh para pelaku, ya, sehingga memaksa korban untuk memberikan rekomendasinya sebagai kepala cabang salah satu bank BUMN untuk memindahkan dari rekening dorman ke rekening yang sudah disiapkan oleh para pelaku. Demikian, Mbak. Nah, dari mana Pak para tersangka C ini alias Ken bisa mendapatkan akses informasi tentang rekening dorman dan juga isi rekening-rekening dorman nasabah Kacap tersebut? Ya, kami jelaskan pada seluruh pemirsa bahwa penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami baik motif dari C alias K, ya, kemudian dana apa yang ada di rekening dorman tersebut dan kenapa dipindahkan ke rekening yang sudah disiapkan oleh pelaku C alias K ini masih didalami karena sampai saat ini yang bersangkutan belum juga mau membuka, belum jujur juga. Jadi polisi masih mencari metode, masih mengumpulkan beberapa alat bukti sehingga nanti dengan alat bukti tersebut, ya, baik secara scientific crime investigation maupun secara konvensional, ya, sehingga pelaku C alias K ini mau membuka tabirnya sehingga jujur pada penyidik untuk kenapa dan sumber dana apa itu dan jenis rekening apa itu, kemudian kenapa dipindahkan dan apa yang dibalik ini semua. Demikian, Mbak. Nah, Bapak, dari informasi yang kami terima yang beredar ini ada oknum S yang diduga menjadi sumber C terkait dengan informasi rekening dorman. Nah, S ini siapa Pak? Nah, pada kesempatan baik ini juga untuk yang inisial tersebut belum dibukakan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum karena masih didalami keterlibatannya dan masih dalam pengejaran dari tim penyidik. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau dibuka inisial ataupun namanya justru akan mempersulit proses penyidikan. Sehingga mohon waktu kepada seluruh masyarakat, kepada pemirsa Metro TV sekalian, mohon waktu, biarkan penyidik ini bekerja lagi, percayakan kepada penyidik Direktorat Kriminal Umum, nanti apabila sudah saatnya pasti akan dibuka kepada masyarakat sekalian tentang inisial tersebut. Nah, lalu kemudian terkait dengan otak intelektual lainnya di atas tersangka C ini alias Ken ada lagi Pak? Ya, untuk otak dari mastermind dari ada 4, ya, C alias K, kemudian ada saudara DH, kemudian ada saudara AAM, ada saudara YJK. Nah, untuk saudara YJK ini dia masuk dalam klaster otak, masuk dalam mastermind-nya juga dan masuk juga dalam klaster penganiayaan. Jadi dia masuk dalam 2 klaster untuk YJP, mohon izin, YJP. Nah, tadi belum sempat tersebut oleh Bapak, berapa besar sih Pak sebenarnya jumlah uang yang akan dipindahkan atau yang dicuri dari rekening dorman ini sebenarnya? Nah, ini yang masih didalami oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Karena sampai saat ini pelaku C alias K ini masih belum jujur, makanya masih dilakukan pendekatan oleh penyidik, masih dikumpulkan beberapa alat bukti lainnya sehingga nanti dengan alat bukti tersebut yang bersangkutan tidak bisa lagi berbohong sehingga mau membuka ya sebenarnya jumlah, terus rekeningnya apa saja, di bank mana saja, ada berapa rekening dan tujuannya kemana saja, sumber dana dari mana dan tujuannya apa. Itu loh Mbak. Jadi masih didalami oleh tim penyidik di sini dalam proses penyidikan ini.
Kenapa ini ya Pak, para tersangka ini kemudian harus menculik dan juga menyekap hingga berujung pada tewasnya Ilham Pradipta? Ya, gini Mbak Yona. Jadi korban MIP ini sebenarnya secara acak dari para pelaku ini mencari salah satu bank kepala cabang, ya, yang bisa memberikan rekomendasi atau memudahkan mereka untuk membuka salah satu rekening Dorman ini untuk dipindahkan ke rekening yang mereka siapkan, yaitu saudara C alias K. Nah, awalnya para pelaku ini melakukan pendekatan kepada beberapa kepala cabang. Ya, banyak sekali kepala cabang yang sudah dekati oleh mereka. Namun tidak satu pun dari kepala cabang yang mereka dekati itu mau untuk membuka atau mempermudah atau melancarkan aksinya mereka. Akhirnya ditemukan, jadi saudara C alias K ini memiliki kartu nama korban, yaitu korban MIP, kemudian diberikanlah kepada salah satu pelaku, ya. Nah, di sini mereka ada dua opsi, Mbak. Mereka berembuk ada dua opsi. Opsi pertama itu adalah yang pertama, mereka culik, kemudian mereka paksa baik dengan kekerasan atau dengan ancaman. Setelah korban mau membantu mereka untuk melancarkan aksinya, setelah itu korban dilepas. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah mereka culik, kemudian mereka paksa baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman. Setelah mereka berhasil, ini korban dihilangkan atau mohon maaf dibunuh. Nah, mereka berembuk, akhirnya mereka memilih opsi pertama nih, Mbak. Mereka memilih opsi pertama. Terus, namun rencana mereka jalankan tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Kemudian akhirnya karena korban ini sudah lemas, ya, dan dari hasil penyidikan mereka itu tinggalkan korban dalam kondisi yang sudah lemas tapi masih bergerak, masih bernyawa. Di tempat ditemukan korban sudah tidak bernyawa lagi di TKP, akhir mereka membuang korban di situ. Jadi mereka memang awalnya hanya untuk menculik, kemudian mengintimidasi untuk melancarkan aksinya, memindahkan rekening sejumlah uang di rekening Dorman ke rekening yang sudah disiapkan saudara C alias K. Demikian, Mbak, itu motifnya. Nah Pak, namun saat dibuang itu, mohon izin Bapak, rekening Dorman tersebut dan ya. Mohon izin, ini berarti saat dibuang itu korban masih hidup, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan dan beberapa tersangka juga menyampaikan bahwa korban itu masih bergerak di situ. Memang tidak ada niat mereka untuk mengakhiri nyawanya korban pada saat itu. Makanya korban dibuang di situ, ditaruh di situ dalam kondisi sudah lemas dan kalau keterangan dari para tersangka masih bergerak. Nah, pertanyaan mendasar juga ini Pak, apakah pelaku atau otak tindak kejahatan mencuri dan dari rekening Dorman ini sudah pernah melakukan aksi serupa sebelumnya? Kalau dari hasil pendalaman penyidik, dari pemeriksaan yang kami dapatkan, ya ini baru aksi yang pertama mereka lakukan. Makanya dalam aksi ini belum sepeser rupiah pun beralih dari rekening Dorman tersebut ke rekening yang sudah disiapkan karena belum ada rekomendasi dari salah satu kepala bank, ya, yaitu korban pada saat itu diculik. Korban juga belum mau untuk diajak kerjasama. Oleh sebab itu mereka pada saat itu terus mengintimidasi hingga akhirnya lemas, akhirnya ditinggallah di korban di tempat yang ditemukan korban sudah tidak bernyawa. Oke, satu lagi Pak, kan ini butuh sebuah keberanian untuk melakukan tindakan seperti ini seandainya memang belum pernah dilakukan. Tapi kalaupun tidak serupa, apakah dengan modus lain pernah ada pelaku yang melakukan tindak kriminal seperti ini? Kalau untuk dari jejak kriminal para tersangka belum ada, Mbak. Makanya mereka memilih opsi pertama hanya untuk mengintimidasi, kemudian mengancam dan melancarkan aksi mereka apabila korban itu membantu mereka dalam melaksanakan aksinya. Dan oleh sebab itu dari CK ini juga menyiapkan tim IT. Tim IT apabila korban pas saat diintimidasi mereka setuju, akhirnya tim IT mereka ini datang ke safe house yang mereka siapkan, posko mereka siapkan untuk
membantu melancarkan aksinya. Dan setelah itu kepala cabang itu membuka rekening Dorman itu, dan dialihkanlah rekening itu berjumlah uang itu ke rekening yang sudah disiapkan. Namun itu belum terjadi. Dan tim IT juga belum melakukan aksinya dalam kegiatan ini, Mbak. Namun tim IT tersebut sudah kita ambil keterangan dan sudah kita dalami keterlibatannya, ya. Mohon bersabar, apakah nanti ada tersangka lainnya, tergantung dari hasil pengembangan ke depan dari tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Bapak AKBP Reonald Simanjuntak untuk ulasan dan juga konfirmasinya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak Reonald, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.